Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Kita masih juga terhubung dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Bang Riza, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana upaya dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kemudian diharapkan yang masuk kantor itu hanya 50%, termasuk juga mereka pengguna angkutan umum ataupun transportasi publik. Nah, ini menarik bagaimana kemudian di tengah upaya provinsi yang seperti itu, Menteri Perhubungan kemudian akan mengeluarkan pembatalan ataupun menghapus ketentuan batas penumpang 50% pada operasional angkutan umum dan juga pribadi, Bang. Hal yang kontradiktif tentunya kalau dilihat dengan bagaimana upaya dari pihak provinsi. Ya, jadi kalau sampai tadi malam kami rapat ya dengan Kementerian Perhubungan, Perindustrian dan gugus tugas pusat, kami bersepakat perlu ada pembatasan. Ya, kami di DKI juga melakukan dari Pergub kami tahun 51, SKGUP 563, juga didukung oleh surat SK Dinas Disnaker, kemudian Dinas Perhubungan telah mengatur secara umum bahkan secara khusus dan rinci. Umpama jam kantor kami bagi jam 7 masuk, shift 2 jam 9, istirahat jam 11.30, jam 13.30, kemudian pulang juga 15.30, jam 17.30, kemudian juga pembatasannya 50%. Kami terus melakukan sosialisasi dan pengaturan-pengaturan di semua unit kegiatan, tidak hanya di kantor, di rumah ibadah, ya. Hari ini juga, kemarin juga di di restoran, di rumah makan yang mandiri, yang di luar mall, termasuk yang di hotel-hotel kami atur. Bahkan petugas kami melakukan pemeriksaan, pengecekan, memastikan bahwa jumlah kursi dibatasi, jumlah meja dibatasi. Selain kami melihat, memeriksa tanda-tanda, marka, kemudian apakah sudah disiapkan wastafel, disinfektan, kemudian hand sanitizer, kemudian juga masker. Juga beberapa kita minta juga membantu menyiapkan masker di tempat kerja, di restoran, di toko. Juga kami minta semua itu dilaksanakan. Alhamdulillah sejauh pemantauan cukup baik. Memang seperti tadi kami sampaikan, kekhawatiran kami justru bukan di dalam kantor atau di dalam kendaraan umum, bus atau kereta, tapi di dalam perjalanan menuju atau di antrian khususnya. Ya, kalau kita lihat di berbagai media, justru terjadi kerumunan ada di antrian-antrian masuk bus, antrian masuk kereta. Untuk itu kita koreksi kemarin malam dan meminta semua pihak untuk membantu agar membagi dalam beberapa tahapan antrian, sehingga tidak dalam satu titik antrian supaya bisa mengurangi terjadinya kerumunan. Iya, Bang Riza, jika tadi sudah sempat saya sebutkan mengenai aturan dari Menteri Perhubungan yang membatalkan kapasitas maksimal 50% dari transportasi umum, ini kemudian juga ada dari Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang melonggarkan orang untuk bisa berpergian dari tempat satu ke tempat yang lainnya, sehingga tidak perlu lagi memenuhi syarat-syarat yang seperti pada saat masa PSBB kemarin. Nah, ini bagaimana kemudian mengantisipasi dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Karena rasanya jadi bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, Bang Riza. Sejauh yang kami ketahui sampai tadi malam, kita terus melakukan pembatasan-pembatasan. Ya, tentu kami akan cek kembali nanti dengan tugas pusat, dengan pemerintah pusat. Tapi sampai tadi malam kita terus berkoordinasi rapat, saya hadir di situ, kami melakukan pembatasan. Dan kami sendiri, Pak Gubernur dan seluruh jajaran kami, tetap memperlakukan surat izin keluar masuk, terus kita melaksanakan pergub tentang sanksi, tentang pergub tentang SIKM, tentang pergub 51 dan Kepgub 563, juga dukungan SK-SK dinas terkait. Jadi sampai hari ini kami terus memperlakukan pembatasan-pembatasan yang semuanya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, kemerdekaan, keleluasan dan sebagainya. Justru yang kami lakukan adalah untuk melindungi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, dan siapa saja yang datang ke Jakarta agar dalam posisi yang aman, terkendali, nyaman, ya, tidak terpapar atau terkapar daripada virus corona itu sendiri. Jadi mohon dukungan semua pihak untuk terus membantu. Dan kami yakin berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat
pastilah ya diambil kebijakan yang terbaik, dan kami selalu diajak terus berkonsultasi, berdiskusi, memberikan masukan dan saran sehingga menjadi satu kebijakan yang satu kesatuan. Baik, Bang Riza Patria, terima kasih untuk waktunya, tentunya sudah memberikan informasi kepada kami. Kita terus tentunya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diberikan, dan supaya masyarakat tetap disiplin dan juga waspada melaksanakan juga protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih, Bang Riza. Baik, Dr. Faris, apa kemungkinan yang juga diprediksi bisa akan terjadi, bisa akan timbul kalau sekarang saja sudah ada kenaikan kasus yang signifikan. Kemudian kita tahu masa PSBB-nya juga masa PSBB transisi, bukan hanya di Jakarta, tapi beberapa daerah lainnya. Artinya juga semakin longgar dengan tipe kesadaran masyarakat yang seperti kita tahu bersama. Kemudian ada juga kebijakan dari pemerintah pusat yang sepertinya tidak akan lagi membatasi angkutan maksimal jumlah 50% itu di transportasi umum, termasuk juga orang bepergian ke sana kemari juga tidak serumit ataupun tidak sesulit yang dahulu, Dokter. Ya, kita tidak sangat mungkin diproyeksikan pasti akan ada pertambahan angka kasus baru harian. Ya, hari ini 1000 aja seperti mimpi ya, di masa lalu ya, tapi ini adalah kenyataan hari ini. Apakah kita perlu menunggu sampai dia doubling menjadi 2000 per hari sampai harus kita mengevaluasi kebijakan? Jadi yang jelas sekarang seiring dengan relaksasi pasti akan ada peningkatan angka kasus baru, dan saya berharap yang namanya pemeriksaan PCR itu lebih dibuka aksesnya lebih banyak lagi. Jangan sampai pemerintah istilahnya mengurangi pemeriksaan PCR, karena yang jelas kebijakan berbasis bukti. Jadi kalau buktinya memperlihatkan bahwa angka kasus barunya ini mengancam sangat serius, maka itu menjadi landasan untuk membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang ada. Baik, mengenai evaluasi kebijakan nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana aktivitas masyarakat ini di Stasiun Tanah Abang. Rekan kami Almira sudah hadir di sana untuk mengabarkan. Almira, bagaimana kondisi situasi di sana? Sekarang sudah selesai jam pulang kantor, apakah sudah mulai sepi, berangsur-angsur berkurang masyarakat yang ada di sana? Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Hari kedua para pekerja khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek hari ini mulai kembali bekerja di kantor mereka masing-masing, dan ini juga bersamaan dengan pembatasan sosial berskala besar, masa transisi dan juga normal baru. Pantauan kami hingga malam hari ini aktivitas penumpang yang menggunakan kereta rel listrik, tepatnya ini di Stasiun Tanah Abang, berangsur-angsur malam hari ini mulai sepi. Memang jika dibandingkan kemarin sempat ada antrian panjang calon penumpang hingga ke area luar stasiun, namun hari ini sejak siang tadi hingga malam hari jumlah penumpang cukup sepi begitu, tidak terlihat antrian panjang oleh calon penumpang KRL. Kemudian juga kami melihat tadi fasilitas-fasilitas tambahan untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 juga sudah mulai terlihat. Tadi kami melihat ada fasilitas tambahan yakni tempat pencuci tangan ataupun wastafel begitu. Selain di dalam toilet, tadi kami melihat sudah dipasang di dekat tangga menuju peron, dan diharapkan seluruh penumpang mengikuti protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan. Seperti dapat dilihat oleh Putri dan juga pemirsa, aktivitas calon penumpang KRL ini masih terus berjalan, masih terus ramai, mereka terburu-buru begitu untuk naik ke dalam KRL, dan memang ini jam operasional untuk KRL sendiri dibuka mulai 4 subuh hingga pukul 9 malam nanti, karena memang kereta keberangkatan terakhir ada di pukul 9 malam. Kemudian juga prosedur pemeriksaan calon penumpang sudah sesuai dengan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, kemudian juga wajib menggunakan masker bagi seluruh penumpang yang ada di area stasiun maupun ketika sedang berada di dalam kereta. Dan untuk petugas sendiri ini wajib menggunakan masker dan juga pelindung wajah ataupun face shield. Kami juga tadi melihat di sini seluruhnya sudah mulai tertib, sudah mulai menjaga jarak antar fisik, dan juga pihak stasiun rutin menyemprotkan cairan disinfektan terhadap fasilitas-fasilitas yang sering digunakan oleh para penumpang seperti tadi gerbang tiket otomatis, kemudian juga vending machine dan juga kursi
kursi-kursi yang dalam sehari ini bisa dibersihkan sebanyak 9 kali karena memang rentan terhadap penyebaran ataupun penularan COVID-19. Sementara itu Putri, kembali ke studio. Baik, Almira, terima kasih untuk laporan Anda, melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang. Dr. Danardi, kalau kita melihat senang kalau andai kata masyarakat bisa patuh peraturan seperti yang terakhir kita lihat, tapi mungkin ini karena situasinya sedang sepi begitu kan, karena malam, kalau yang jam padatnya adalah jam siang hingga sore tadi kan ya. Tapi ada satu lagi mungkin yang membuat saya penasaran, ini sebenarnya bagaimana masyarakat itu kalau melihat peraturan pemerintah baik pusat daerah yang kadang tidak sinkron, kadang berubah-ubah kebijakannya mulai dari awal masa corona kemarin. Apakah ini juga yang membuat masyarakat itu kemudian seakan apatis? Nanti Dok, mungkin kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Kita akan istirahat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.